Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Basuara, Bakti Puswara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Pendengar podcast Basuara, di tengah-tengah kita telah hadir Mbak Linda Fitria. Mbak Linda Fitria ini akan berbagi cerita, pengalaman, pembelajaran. Mbak Linda ini udah berkunjung ke beberapa lokasi di beberapa daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia, dan tidak berhenti hanya mengunjungi, takjub dengan keindahan-keindahan alam, bertemu dengan orang-orang yang dari kawasan timur Indonesia dengan berbagai adat istiadat, kebudayaan, dan potensi-potensi yang sangat-sangat menginspirasi, dan itu diceritakan melalui sosial media. Kemudian ada juga buku dan ada juga blog yang dibuat oleh Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Halo Kak Ita. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi di podcast Basuara, Bakti Puswara. Nah, Mbak Linda mengawali diskusi kita, mengawali obrolan kita, mungkin Mbak Linda bisa memulai dulu dengan menyapa teman-teman pendengar podcast Basuara dan teman-teman sahabat Bakti yang menyaksikan juga melalui YouTube Yayasan Bakti. Dan mungkin bisa dilanjutkan dengan perkenalan Mbak Linda, siapa Mbak Linda dan apa background-nya, dan sekarang ini sedang ngerjain apa. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Ita. Selamat siang teman-teman Basuara, pendengar setia podcast Basuara, dan juga perkenalkan, saya Linda Fitria. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ita tadi, saya adalah salah satu orang yang suka mengunjungi daerah timur Indonesia, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian dari kunjungan-kunjungan saya ke bagian timur Indonesia itu, saya suka sekali untuk menceritakan apa yang saya temui di sana, orang-orang yang saya temui, keindahan alamnya gitu. Dan kebetulan juga pas banget nih Kak Ita, nama Instagram saya kan juga Cerita Linda ya. Jadi emang pas banget gitu, karena memang pada dasarnya saya suka bercerita, karena mungkin dari kecil saya suka menulis. Dari zaman sekolah dasar saya suka menulis, dan kemudian kuliah juga, saya dulu kuliah di jurusan antropologi budaya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan 4,5 tahun saya kuliah itu selalu identik dengan menulis gitu. Jadi kita biasanya anak-anak antropologi kalau habis dari lapangan, pulang dari lapangan, yang kita bawa adalah data harian, yang itu setiap hari kita harus nulis apapun itu yang kita temui gitu, apa yang kita rasakan, apa yang mata kita lihat, lidah kita rasakan, semuanya ditulis gitu. Nah, mungkin dari situ juga saya jadi makin suka menulis, dan untuk sekarang ini saya sedang bekerja di salah satu NGO konservasi satwa gitu Kak Ita. Nah, Mbak Linda, dari udah berkunjung ke beberapa tempat di Indonesia Timur, kemudian apa yang kemudian tadi sudah bercerita bahwa memang ketertarikan untuk menuangkan cerita-cerita itu melalui tulisan ternyata dilatar belakangi karena memang dari kuliah ya yang mengharuskan untuk membuat cerita. Nah, ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan dari tulisan-tulisan yang Mbak Linda buat. Oke, sebenarnya dulu saya kisah-kisah yang saya dapatkan dari saya berkunjung ke suatu tempat itu sebenarnya memang saya unggah di media sosial saya seperti Instagram, kemudian di blog, tapi memang lebih banyak itu di Instagram karena saya juga melihat nilai estetika juga di Instagram lebih unggul ya daripada di blog. Dan itu sebenarnya alasannya sangat pribadi. Jadi saya ingin menjadikan Instagram saya itu sebagai jurnal perjalanan saya gitu. Jadi kayak seolah-olah buku diary, tapi yang
elektronik gitu. Sebenarnya berawal dari situ, tapi kemudian seiring berkembangnya waktu, tiba-tiba ternyata banyak juga yang terinspirasi dari tulisan saya, kemudian kayak oh ternyata ada ya yang kayak gini gitu, dari tulisan saya jadi ada pengetahuan-pengetahuan baru yang didapat sama pembaca gitu. Tapi sebenarnya berawal dari alasan pribadi sih, saya pengen ini cukup jadi jurnal saya aja gitu. Karena sebenarnya dari tulisan-tulisan saya tadi, Kak Ita, sebenarnya itu alasan pribadi banget sih saya menuliskan cerita-cerita di media sosial, tapi saya sangat bersyukur ketika ternyata orang-orang juga merasakan hal yang sama gitu, merasakan terinspirasi juga. Itu saya sangat senang juga, dan terlebih ketika mungkin ada isu-isu yang memang belum pernah didengar sebelumnya dan saya bisa ikut menyuarakan isu itu, jadi saya juga ikut senang. Tapi sebenarnya itu sesimpel saya ingin menyenangkan diri saya sendiri, jadi kayak kalau orang lain ternyata senang juga, wah saya sangat sangat senang gitu. Nah, kemudian isu-isu seperti yang tadi Mbak Linda sempat ceritakan, ada ternyata isu-isu yang ingin diangkat gitu. Bisa ceritakan seperti contohnya barangkali yang pernah Mbak Linda temui di lapangan? Kalau isu sebenarnya saya yang paling ingat itu tentang, saya pernah cerita terkait dulu awal-awal kita ada kurikulum, kalau nggak salah ada kurikulum ke-13 atau berapa ya, intinya waktu itu saya menyoroti tentang akses pendidikan di salah satu tempat yang itu semuanya harus melaporkan lewat online segala macam, dan itu saya sempat pas banget, saya waktu itu lagi riset di daerah itu, jadi akhirnya saya menuliskan itu di Instagram, jadi kayak cuma refleksi aja sih, oh ternyata ini ya apa namanya pendidikan kita kayak seolah-olah itu harus berseragam semua gitu loh, kita tidak melihat lokalitas dari suatu tempat. Nah waktu itu saya menuliskan itu di IG, dan kemudian ternyata banyak juga teman-teman saya di daerah lain juga yang merasakan hal yang sama, jadi kayak malah jadi apa ya, jadi keresahan bersama gitu. Jadi kita sama-sama bukan mengkritisi ya, jadi kayak lebih ke ini loh, ada hal yang masih kurang dari sistem pendidikan yang seperti ini gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kemudian waktu itu juga saya pernah di Maluku, kan kita sering ada yang namanya Pela Gandong ya, kalau teman-teman di sini ya ingat ya. Jadi waktu itu saya pertama kali ke Maluku, saya nggak tahu ada sistem itu, tapi ketika saya hampir 2 minggu di sana, saya kemudian belajar tentang apa sih itu Pela Gandong gitu. Nah setelah itu saya mencoba untuk menuliskan itu juga, dan ternyata orang-orang malah yang nggak tahu, sama seperti saya juga sih, kayak terinspirasi juga, oh ternyata bisa loh umat Muslim dan juga umat Kristiani bisa bersaudara. Jadi kayak mereka punya ikatan itu gitu loh, dan itu memang apa ya, yang kadang hal-hal yang kayak gitu kita nggak dapat dari daerah lain. Dan berkat saya menulis nih, mungkin minimal teman-teman follower saya aja nih dulu bisa terinspirasi tentang keunikan itu gitu. Mbak Linda, dari sekian tempat yang sudah dikunjungi, mana yang paling berkesan dan mengapa itu sampai membuat berkesan bagi Mbak Linda? Paling berkesan sebenarnya semua tempat itu berkesan ya Kak Ita, karena saya kalau punya cita-cita, banyak orang cita-citanya keliling Indonesia gitu ya, tapi kalau saya jujur, saya ingin menamatkan saya keliling NTT sama Maluku dulu deh gitu. Jadi kayak saya memang nggak tahu kenapa ya, saya nggak punya keturunan sana, jadi saya asli Jawa Madura, tapi nggak tahu kenapa kayak hati saya itu sangat selalu seneng gitu loh kalau dengar tentang NTT, dengar tentang Maluku terutama. Dan saya dulu pertama kali memang ke Maluku tahun 2017, itu pengalaman yang sangat berkesan menurut saya, karena waktu itu saya ke Ambon dan ke Taparua, salah satu kepulauan Lease di Maluku Tengah. Itu berkesan, tapi yang paling berkesan menurut saya, semuanya berkesan, tapi kan ada nih yang paling banget berkesan, itu adalah ketika saya berkunjung ke Pulau Longos. Mungkin teman-teman di sini agak asing ya nama Pulau Longos, jadi kayak sekalian saya mengenalkan pulau ini. Jadi ini yang ada di background belakang saya nih, ini adalah salah satu potret senja yang saya ambil di salah satu dermaga di Pulau Longos. Pulau Longos itu nggak besar, dia
sangat kecil, cuma isi 4 desa, dan dia itu ada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Longos itu sendiri berkesan menurut saya karena dari semua kunjungan saya ke kawasan Indonesia Timur, Longos ini yang paling lama saya kunjungi karena waktu itu saya hampir 3 bulan ada di sini untuk riset tentang bagaimana interaksi antara masyarakat di Pulau Longos dengan satwa biawak komodo di sana. Jadi kalau teman-teman tahu, biawak komodo kan memang terkenalnya di Nusa Tenggara Timur ya, dan memang di seluruh Pulau Flores itu sebenarnya ada titik-titik di mana komodo itu berdiam gitu. Jadi nggak cuma di kawasan Taman Nasional Komodo saja, tapi juga ada beberapa titik sampai ke Flores Utara juga ada si komodo ini, termasuk salah satunya di Pulau Longos. Nah, kalau secara akses Pulau Longos ini kalau dari Labuan Bajo kita harus nyebrang kapal kecil dulu, dan itu kayak memakan waktu sekitar, kalau nggak salah inget ya, sekitar 3 jam kalau cuacanya lagi bagus. Jadi dia itu masuk ke dalam administrasinya kawasan bukan Taman Nasional. Dia itu udah di luar kawasan Taman Nasional, tapi dia masih di Kabupaten Manggarai Barat, sama seperti Taman Nasional Komodo. Dan di pulau ini menurut saya unik karena nggak ada, kan rata-rata daerah sana itu banyak orang Manggarai ya, suku Manggarai, tapi di Pulau Longos ini adanya malah suku Bugis, suku Bajo, dan juga suku Bima. Jadi selama saya riset di sana, saya tuh belajar 3 bahasa Kak Ita. Jadi saya tuh setiap pindah ke satu desa ke desa lain tuh saya punya catatan. Jadi saya nulis bahasa Bajonya makan apa, bahasa Bimanya makan apa. Jadi saya bikin tabel gitu. Jadi kayak biar bisa berkomunikasi lebih enak gitu, komunikasi sama mereka, dan mereka kan juga sangat appreciate ya orang-orang tuh kalau misal kita bisa berbahasa daerah mereka gitu. Jadi menurut saya sangat unik karena saya riset di NTT, tapi saya malah belajarnya bahasa Bima yang notabene kan dari NTB ya, suku asli NTB, dan Bugis rata-rata di Sulawesi, dan juga Bajo. Bajo kan memang suku pengelana gitu. Itu sih yang menurut saya paling berkesan. Dan juga kunjungan lapangan saya ke Longos ini berkaitan dengan riset tentang biawak komodo ini juga menjadi salah satu alasan juga saya sekarang bekerja di NGO konservasi gitu. Jadi kalau ditanya paling berkesan ya waktu saya ke Longos gitu. Nah, Betul. Nah, dari cerita-cerita yang sudah dibagikan oleh Mbak Linda di media sosial maupun di blognya, apa respon dari para pembaca, ataupun mungkin ada satu hal yang sangat menggelitik ataupun yang sangat mengulik perhatian Mbak Linda dari respon apa yang sudah Mbak Linda ceritakan melalui di media sosial maupun di blognya maupun dalam bukunya? Iya, jadi respon dari pembaca ya. Sebenarnya ini respon dari teman-teman terdekat saya sejauh ini positif, sangat positif sih. Jadi kayak malah gara-gara saya sering, jadi saya tuh kalau di Instagram lebih sering pakai caption panjang gitu. Jadi apa ya, foto terus caption panjang gitu kan, saya cerita gitu. Sampai kadang ada teman saya bilang, kan Instagram itu visual banget, kenapa kamu harus menuliskan banyak kalimat di Instagram gitu ya. Saya ngerasa ya nggak apa-apa, ini juga Instagram saya gitu kan. Malah awal-awal kayak gitu, tapi ternyata seiring berjalannya waktu teman-teman tuh ya semuanya positif gitu, hampir positif untuk melihat merespon cerita-cerita saya, karena saya juga berusaha untuk memfilter apa yang saya sampaikan ke Instagram, ke media sosial, sekiranya topik-topik yang saya lemparkan itu bukan untuk menyuarakan kebencian atau bagaimana, tapi saya berusaha untuk menyuarakan ini loh keberagaman Indonesia gitu. Saya berusaha untuk selalu mengisi Instagram saya dengan konten-konten seperti itu. Dan apa ya kuncinya sih kita harus memposting hal-hal yang positif sih, positif dalam artian kayak banyak sekali hal-hal unik dan hal-hal yang yang mungkin itu nggak akan langsung viral, tapi kayak sedikit-sedikit hal-hal yang kayak gini, yang positif kayak gini harus banyak-banyak kita posting gitu. Apa hal yang paling menginspirasi dari hal-hal yang Mbak Linda temui di lapangan? Ya, jadi
saya kan memang suka banget ketemu sama orang baru gitu dan belajar tentang bagaimana cara mereka melihat hidup, menjalani hidup gitu. Jadi karena kesukaan itu, jadi ya saya ketika ke tempat baru, ketemu orang baru, yang saya cari ya seperti itu Kak. Jadi saya mencari orang ini atau kelompok ini kalau menjalani hidup atau memandang sesuatu itu seperti apa sih, itu yang selalu saya cari. Dan dari semua tempat, dari semua orang yang saya temui ternyata sangat beragam sekali. Jadi kayak ada satu masyarakat yang misal dia perspektif dia tentang biawak komodo nih, ternyata beda gitu loh antara yang di pulau ini sama di tempat lain. Nah, yang seperti itu membuat saya terinspirasi sih. Jadi saya sih merasa kayak semua itu adalah bentuk dari kekayaan intelektual yang menunjukkan kalau kita itu ya bangsa yang sangat beragam. Cara orang mengerjakan hidup itu sangat berbeda-beda dan itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu. Jadi saya diajarkan untuk kalau kita masuk ke suatu tempat, ya udah kita nggak boleh ngejudge itu. Ini salah nih, nggak boleh nih kayak gini. Itu nggak boleh gitu loh. Jadi semakin saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda sama saya jadi semakin sadar kalau hidup itu sangat beragam dan kita tuh nggak boleh meninggikan cuman pandangan hidup kita aja gitu, tapi kita juga harus mengapresiasi orang lain juga. Semuanya itu tergantung bagaimana kita memandang hidup kita masing-masing gitu. Closing statementnya dari Mbak Linda untuk para pendengar podcast Basuara dan para teman dan sahabat Bakti yang menyimak podcast Basuara ini melalui YouTube Yayasan Bakti. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Ita dan tim dari Yayasan Bakti yang sudah mengundang saya ke podcast Basuara ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menginspirasi, sedikit lah menginspirasi, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Teman-teman di sini, pendengar setianya, dan pesan saya sih ini ya, berkaitan dengan podcast hari ini, hidup kita itu nggak cuma hitam dan putih gitu. Ada warna lain, misal kayak di senja ini ada warna orange, ada warna biru gitu-gitu. Jadi coba kita lebih banyak explore lagi, kita bisa lebih banyak lagi mendengarkan cerita-cerita hidup dari orang lain, karena barangkali dari cerita-cerita yang kita dengarkan dari misal abang jualan somai atau siapa, itu bisa menginspirasi kita gitu. Jadi coba mulai dari hal-hal di sekitar kita dulu, kita coba cari-cari, kumpulkan hal-hal inspiratif di sekitar kita. Terima kasih banyak Mbak Linda ya atas begitu banyak informasi, begitu banyak hal-hal yang menginspirasi dari obrolan kita siang ini bersama Mbak Linda Fitria. Semoga apa yang menjadi mimpi, harapan-harapan besar Mbak Linda tentang tempat-tempat dan destinasi-destinasi yang masih menjadi PR untuk dikunjungi bisa dikunjungi satu persatu, dan lebih banyak lagi cerita-cerita yang menginspirasi yang bisa dikumpulkan dari cerita-cerita Mbak Linda mengunjungi beberapa daerah-daerah di kawasan timur Indonesia. Sukses selalu buat Mbak Linda ya. Oke, terima kasih Kak Ita dan tim Yayasan Bakti sudah mengundang saya. Semoga sukses terus untuk podcast Basuara. Amin, terima kasih para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada. Itulah tadi perbincangan kami bersama Linda Fitria. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Facebook kami Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Yayasan Bakti. Saya Ita, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.